Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya Zolfan marah besar karena QR terluka parah setelah menahan serangan dari Yelin. Akhirnya Zolfan mengumpulkan 4 elemen miliknya dan ditambahkan dengan api emas yang telah Zolfan serap dari Yelin. Akhirnya kelima energi itu pun bergabung dan membentuk petir hitam. Dengan petir hitam ini Zolfan berniat untuk menghabisi Yelin. Tapi sayang sekali di detik-detik terakhir Black Supreme datang dan menghentikan Zolfan. Meski begitu, bahkan Zolfan masih bisa menghancurkan cakar naga milik Black Supreme dan memberikan luka yang parah pada Yelin. Itu adalah akhir dari part sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan lagi di part 131. Cerita setelah pertarungan besar. Part kali ini aneh ambil dari bab 714 sampai dengan 719. Para penonton segera berseru ketika melihat lengan naga dari Black Supreme dihancurkan oleh Zolfan. Bahkan di bawah pengawasan Black Supreme pun Zolfan masih bisa melukai Yelin sampai dia tidak sadarkan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Bagi kebanyakan orang, kedua Supreme itu adalah sosok tertinggi yang tidak tertandingi. Jadi mereka sangat terkejut ketika seorang ahli dari ranah fisik dewa bahkan bisa bertindak sejauh ini di bawah pengawasan Black Supreme. Anak ini sungguh luar biasa. Dia bahkan mencoba membunuh orang yang dilindungi oleh Supreme. Aku yakin sebelumnya bahkan tidak ada orang yang bisa bertindak sejauh ini dan juga seberani ini. Bahkan aku pun ragu kalau di masa lalu atau di masa depan akan ada orang yang berani melakukan apa yang Zolfan lakukan hari ini. Gumam para penonton. Sedangkan Yanmo kini tertawa terbahak-bahak setelah melihat apa yang Zolfan lakukan. Dia menjadi sangat bersemangat karenanya. Kali ini Zolfan akan menjadi sangat terkenal di seluruh benua ini. Dan di masa depan, kursi jenius pertama sudah pasti akan menjadi miliknya. Para gadis dari sekte Zuantian kini menarik lengan baju Juju dan menjadi cemas. Sedangkan orang-orang seperti Xuan Xiaoyu kini menjadi suram dan wajahnya pun tampak gelap. Dia tidak suka karena sekarang Zolfan akan menjadi pusat perhatian dari segala sisi. White Supreme kini menatap Zolfan dengan wajah terpana. Andai Black Supreme tidak datang tepat waktu, maka Yelin pasti sudah dimusnahkan dari muka bumi ini. Jika aku tahu kekuatan anak ini sampai di level ini, maka aku pasti akan ikut pergi bersama dengan si jenggot hitam itu. Sial, anak ini benar-benar berada di luar ekspektasiku. Tapi, ini juga bisa menjadi bahan candaan yang bagus untuk Pak Tua itu, kata White Supreme. Tapi bagaimanapun saat ini White Supreme itu sebenarnya tampak khawatir pada kondisi dari Yelin. Lagi pula Yelin adalah calon muridnya nanti. Junior! Teriak Gu Qingqiu yang kemudian segera bergegas menghampiri Yelin. Dia segera mengangkatnya dan memeriksa luka dari Yelin. Sedangkan Black Supreme kini masih tampak terdiam. Dia masih belum pulih dari rasa terkejutnya. Dia kini hanya melihat telapak tangan kanannya yang gemetar karena efek samping dari cakar naganya yang dihancurkan. Sekali lagi Black Supreme melihat Zolfan dan dia pun sedikit terlihat ketakutan. Dia saat ini memikirkan masa depan Zolfan yang tidak terbatas. Black Supreme tahu bahwa hanya dalam beberapa tahun ke depan, Zolfan pasti sudah menjadi ahli terkuat yang tiada taranya. Sedangkan Zolfan saat ini masih di sana dan menatap Yelin yang kini tidak sadarkan diri. Meski dia tidak bisa membunuhnya, tapi dia sudah memberikan pelajaran pada Yelin hari ini. Senyuman pun perlahan muncul dari sudut mulut Zolfan. Tapi, Zolfan terbatuk dan darah keluar dari mulutnya. Seketika kulitnya pun menjadi pucat dan dia jatuh ke tanah. Dia kini masih sadarkan diri tapi kondisinya sangat lemah. Ya meskipun petir hitam itu memang sangatlah kuat, tapi tubuh Zolfan memang belum mampu untuk menahan kekuatannya.
Jadi sangat wajar kalau saat ini tubuh Zofan mengalami banyak kerusakan karena rebound dari serangan itu. Black Supreme melihat ini dan dia mengangguk. Dia tahu bahwa jurus Zofan sebelumnya tidak ada bedanya dengan Soul Burning milik Yelin, di mana dia bisa memberikan kerusakan besar pada musuh, tapi sekitar 80% dari serangan itu juga akan berbalik pada dirinya sendiri. Dan meski begitu, cedera Zofan saat ini masih lebih ringan daripada cedera yang dialami oleh Yelin. Black Supreme kemudian menoleh ke belakang. Bagaimana keadaan Yelin sekarang? Wu Qingqiu segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Terima kasih untuk Tetua Agung yang telah mengkhawatirkan kondisi junior saya. Saat ini junior terluka sangat parah dan dia tidak sadarkan diri. Tapi nyawanya tidak dalam bahaya dan dia masih bisa diselamatkan." Mendengar itu, Black Supreme mengangguk dan merasa lega. Dia kemudian bergumam, "Untung saja aku bisa menahan lebih dari 90% kekuatan serangan anak itu. Jika tidak, maka petir hitam itu pasti akan menghabisi anak ini." "Hei Patua, apa Anda pikir aku tidak bisa mendengarmu? Bisakah Anda tidak mengatakan itu dengan terang-terangan di hadapanku?" saut seseorang. Black Supreme menoleh ke arah sumber suara itu dan kemudian menghela nafas panjang. "Zofan, kamu dan Yelin adalah bakat langka yang ada di benua ini. Kami tidak ingin melihat salah satu dari kalian terluka. Meski kali ini aku menyelamatkan Yelin, tapi jika kamu berada di posisinya, aku pasti akan menyelamatkanmu." Zofan masih terdiam. Meski sebelumnya dia itu ingin mengambil nyawa Yelin, tapi karena Black Supreme sekarang sudah ada di sana, maka dia harus mengurungkan niatnya. Dan sekarang, kemarahan Zofan perlahan mulai menghilang. Dia hanya menatap QR saat ini. Dia sekarang langsung memikirkan bagaimana cara untuk merawat QR nantinya. Dan tiba-tiba, gelombang spasial menyebar, lalu gerbang ilusi pun terbentuk. Black Supreme menoleh dan berkata, "Waktu pertandingan ini sudah habis. Juri akan memberikan keputusannya setelah ini. Sekarang, semuanya kembali untuk mendengarkan penilaian dari juri." Setelah mendengar itu, Wu Qingqiu kemudian mengajak para murid dari Sekte Taiking untuk kembali. Dia juga menggendong Yelin untuk melewati gerbang ilusi. Sedangkan Zofan meminta para murid dari Sekte Moche untuk mencari cincin guntur miliknya. Lalu setelah ketemu, Zofan memasukkan QR ke dalam cincin guntur dan akhirnya mereka semua kembali ke arena. Semua orang kini telah pergi dari lembah kecil dan tempat itu kembali menjadi sunyi. Dan di antara pepohonan dan King Sen tersenyum. Dia kemudian berkata, "Anak ini bahkan mampu memberikan luka yang serius pada musuhnya di hadapan Black Supreme. Bahkan aku saat di usianya pun tidak bisa melakukan ini. Anak ini sungguh luar biasa." Dan setelah mengatakan itu, dan King Sen berbalik lalu menghilang. Sekarang di sisi lain, kedua tim telah kembali ke arena. Semua mata jelas tertuju pada Zofan dan Yelin. Ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Pertandingan hari ini jelas akan selalu dikenang dan menjadi legenda di masa depan. Para juri kini melihat Yelin dan Zofan, dan kemudian juri berkata, "Aku telah menjadi juri selama 5 hingga 6 periode, dan 9 sekte sudah banyak mengirimkan murid mereka untuk mengikuti turnamen naga ganda. Tapi hanya kalian berdua yang benar-benar membuat orang tua ini melihat harapan besar bagi masa depan benua ini. Kerja bagus." Para tetua kini pun tertawa bersama. Lalu dengan tatapan tegas, juri kemudian berkata, "Kalau begitu, aku akan mengumumkan hasil dari pertarungan kali ini. Pertandingan antara Sekte Moche dan Sekte Taiking. 1 orang dari Sekte Taiking terluka dan 1 orang dari Sekte Moche terluka. Jadi hasil dari pertandingan ini dimenangkan. Tunggu sebentar." Sebelum juri menyelesaikan kata-katanya, Wu Qingqiu memotong. Lalu Wu Qingqiu menatap Zofan dan berkata, "Dalam pertempuran tim ini kami telah sepakat bahwa menang dan kalah akan ditentukan melalui pertandingan antara Zofan dan Yelin.
Meski juniorku tidak akan senang mendengar hal ini, tapi dia telah kalah dari Sofan. Karena itu, kami dari Sekte Taeking mengaku kalah. Mendengar itu juri pun mengangguk dan dia berkata, "Kamu memang benar, tapi pertandingan ini adalah pertandingan kelompok dan itu berkaitan erat dengan Sekte Taeking. Jika kamu memutuskan seperti ini, apakah para tetua dari Sekte Taeking akan bisa menerimanya?" Sekarang Sekte Taeking tidak mengirimkan satupun tetua karena kalian sangat percaya pada keputusanmu. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan semua ini dengan baik? Bagaimana jika mereka semua tidak setuju dengan keputusanmu ini? Wu Qingqiu kemudian melihat semua orang dan berkata, "Sekte Taeking kami tidak terlalu peduli dengan hasrat dan keinginan seperti itu. Kami telah melepaskan diri dari ketenaran dan kekayaan. Kami selalu menjunjung tinggi hati dan kejujuran. Dan sekarang kami telah membuat perjanjian dan kami kalah. Maka tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami mengaku kalah dan dalam hal ini kami tidak akan berbelit-belit hanya untuk mendapatkan keuntungan." Juri kini melirik para murid dari Sekte Moche. Dia kemudian mengangguk dan bersiap untuk mengumumkan. Yang Sa dan yang lainnya pun kini tampak sangat antusias. Mereka masih tidak percaya kalau mereka bisa sampai di puncak hanya dengan kemampuan Sofan seorang. "Baiklah kalau begitu, maka dalam pertarungan ini pemenangnya adalah Sekte Mo. Mohon tunggu sebentar." Suara kembali terdengar dan memotong. Para juri melihat ke arah sumber suara itu dan itu tidak lain adalah Sofan. "Ada apa? Apa yang ingin kamu sampaikan?" tanya juri dengan wajah bingung. Sofan tersenyum lalu dia kemudian berkata, "Bukan apa-apa. Hanya saja tempat pertama dalam pertempuran tim ini tidak layak untuk kami." "Saudara Zuo, apa maksudmu? Kamu pantas mendapatkannya," kata Wu Qingqiu dengan suara yang tegas. Sofan melambaikan tangannya dan dia berkata, "Saudara Wu, ingatlah ini adalah pertarungan kelompok yang dilakukan oleh 10 orang. Aku memang memiliki perjanjian dengan Yelin dan kemenangan akan ditentukan oleh kami. Jika kami masih memiliki cukup kekuatan setelah pertandingan kami selesai. Tapi pada akhirnya kami berdua tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan pertandingan ini. Maka secara alami, jika aku melanjutkan pertandingan ini untuk melawan kalian, maka kami dari Sekte Moche tidak akan menang. Apalagi kamu dikenal sebagai jenius nomor 1 di seluruh benua. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dari kalian. Itulah faktanya. Meski aku bukanlah orang baik, tapi aku tidak mau menerima kemenangan hanya dari belas kasihan ataupun pemberian dari Sekte Taeking. Aku tidak bisa menerima ini, dan aku tidak ingin ini menjadi penghinaan atas kehormatanku." Mendengar ini tubuh Wu Qingqiu bergetar. Dia menatap Sofan dalam-dalam dan segera mengepalkan tinjunya. "Saudara Zuo, meski kamu berjalan di jalan iblis, tapi kamu benar-benar layak untuk disebut sebagai pria terhormat." "Saudaraku, kamu terlalu menyanjungku. Aku adalah orang jahat yang sombong, tidak perlu memujiku seperti itu," kata Sofan sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah mendengar semua itu, juri pun mengangguk dan kemudian berkata, "Baiklah, karena tidak satupun dari kalian yang mengejar ketenaran, maka setelah menimbang semua kondisi, orang tua ini akan memutuskan bahwa pemenang dari pertandingan antara Sekte Moche dengan Sekte Taeking dimenangkan oleh Sekte Taeking." Mendengar itu seluruh lapangan langsung bertepuk tangan dan bersorak. Ini adalah kemenangan untuk Sekte Taeking, tapi semua orang juga tersentuh akan semua tindakan dari Sofan. Sofan hari ini menunjukkan pada semua orang, dapatkan apa yang pantas untuk didapatkan dan lepaskan apa yang tidak pantas untuk didapatkan. Meski itu adalah kata-kata yang sederhana, tapi itu menyentuh hati semua orang. Bahkan iblis jahat pun bisa bersinar dengan terang kali ini.
Semua orang pun merasa sangat kagum pada Zofan dari lubuk hati mereka. Sekarang semua orang yang berasal dari sekte Jalan Iblis perlahan mengangguk dan memahami niat dari Zofan. Hari ini Zofan menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin iblis yang sejati. Yanmo menatap Zofan dalam-dalam dari kejauhan, dan dia pun menghela nafas panjang lalu berkata, "Iblis pun memiliki jalannya sendiri. Mungkin aku biasanya terlalu memanjakan diriku sendiri." Dan di sisi lain, Kak King Chen, Zofan benar-benar melepaskan kesempatannya untuk memenangkan pertarungan kelompok ini. Padahal dia bisa saja menjadi kepala dari 9 sekte, tapi dia melepaskannya begitu saja. Sekarang 3 tetua mereka pasti menjadi gila karena keputusan Zofan ini, kata Dan Er dengan mata penuh keterkejutan. Dan Suirowa berkata, kesempatan seperti ini tidak akan datang setiap saat. Bahkan di turnamen naga ganda berikutnya pun mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk mendaki puncak yang lebih tinggi. Tapi mereka benar-benar melepaskannya kali ini. Dan mendengar semua itu, Juju kemudian tertawa lalu dia berkata, "Memang seperti inilah Zofan. Dia selalu melakukan hal yang sama dan tidak pernah berubah." Sekarang Suirowa dan wanita lainnya perlahan mulai memahami maksud dari Jojo. Mereka kini mengangguk dan perlahan melihat Zofan dengan penuh kekaguman di mata mereka. Kini hanya Xuan Shaoyu yang tampak geram. Dia menggertakkan giginya dan bergumam, "Zofan benar-benar memenangkan banyak perhatian kali ini. Bahkan dia mengatakan tidak peduli pada ketenaran dan uang. Cih, bullshit." Meski begitu, tapi ini tidak terlalu buruk juga. Dengan begini, sekte Xuantian adalah satu-satunya sekte yang berhasil mengalahkan sekte Moche dalam turnamen naga ganda, gumam Xuan Shaoyu. Sedangkan para penonton lainnya yang mendengar ucapan dari Xuan Shaoyu, mereka mulai mencibir. Sekte Xuantian bisa menang dari sekte Moche hanya karena Zofan memilih untuk tidak berpartisipasi. Jika tidak, mereka pasti sudah terbantai. Para penonton terus berbisik dan Xuan Shaoyu mendengarnya. Ini membuat dia merasa semakin kesal. Sekarang para penonton bisa melihat bahwa kultivator jalan iblis bahkan lebih baik daripada kultivator di jalan kebenaran, di mana orang-orang dari jalan kebenaran hanya ngaku-ngaku benar, padahal realitanya hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan dengki. Dan di sisi lain, Black Supreme kini tampak melihat ke tengah arena lalu dia berkata, padahal orang tua itu sudah menjadi juri selama 5 hingga 6 kali. Tapi kali ini dia seolah harus menelan pil pahit saat mengumumkan hasil pertandingan ini hanya karena sekte Taeking menang tipis. White Supreme pun berkata, "Ya, aku bisa memahami maksud dari orang tua itu. Meski memang pertandingan ini dimenangkan oleh Zofan secara individu, tapi secara keseluruhan sekte Taeking masih jauh lebih unggul daripada sekte Moche. Aku tahu maksud dia melakukan ini, dan orang tua itu pun ingin meningkatkan prestis dari para calon muridmu yang ada di jalan iblis. Selain itu jenggot hitam, setelah ini Zofan akan berada di bawah bimbinganmu, dan aku tidak akan ikut campur dalam pelatihannya. Aku akan melihat dari samping dan menantikan perkembangannya." Alis putih, apa maksudmu? Setelah ini Zofan akan memasuki Akademi Swanglong kita, yang artinya kita akan menjadi mentornya dan kita berdua akan melatihnya. Kamu juga bisa menganggap dirimu sebagai masternya. Tapi White Supreme berkata, apa kau sudah lupa dengan perjanjian kita sebelumnya? Setelah ini Zofan akan menjadi muridmu dan aku akan mengambil Yelin sebagai muridku. Meski dia kalah hari ini, tapi dia akan mengalami peningkatan yang besar setelah aku melatihnya. Jadi, kamu pun harus melatih Zofan dengan baik. Mendengar itu, Black Supreme kemudian tertawa dengan keras. Tentu saja, sekarang akademi kita memiliki 2 jenius yang luar biasa. Tapi hanya ada satu yang akan menjadi jenius nomor 1 di seluruh benua. Jadi mari kita lihat hasil pelatihan siapa yang jauh lebih luar biasa di masa depan. White Supreme mengangguk. Baiklah, satu kata yang pasti,
Kita berdua tidak pernah menang atau kalah dalam pertandingan kita selama bertahun-tahun. Tapi setelah ini, biarkan kedua murid kita ini yang akan menentukan kemenangan di antara kita." Mendengar itu keduanya kini saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa bersama. Kini juri di tengah lapangan mengangkat tangannya dan segera semua penonton yang sebelumnya sangat ramai langsung berubah menjadi hening. Juri kemudian berkata, "Pertandingan terakhir dalam turnamen naga ganda telah selesai. Selanjutnya kami akan mulai menghitung poin pertempuran individu dan kelompok dari masing-masing sekte untuk menentukan peringkat. Dan juga kami akan menentukan 10 besar jenius di benua Shisou ini." Mendengar itu semua penonton menjadi sangat serius dan tegang di saat yang bersamaan. Karena bagian inilah yang akan menentukan keberlangsungan dari masing-masing kerajaan serta kekaisaran yang mereka wakili hari ini. Dan setelah itu juri berbalik dan melihat ke arah sekte Moche serta sekte Taiking, lalu kemudian juri berkata, "Baiklah, karena perhitungan poin tentu akan memakan waktu, maka kalian bisa turun dari arena ini dan kembali untuk beristirahat." Mendengar itu para murid pun mengangguk dan segera turun dari arena. Zofan dan yang lainnya kini kembali ke tempat duduk dari sekte Moche. Dia dibantu oleh Guilang dan Zofan didudukan di kursi untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba Yangsa menyerobot dan berkata, "Zofan, dengarkan aku. Kenapa kamu melepaskan kesempatan besar yang sudah berada di tanganmu? Apa kamu tidak tahu manfaat apa yang bisa diterima oleh sekte jika kita memenangkan pertandingan ini? Sudah berapa banyak poin yang kau sia-siakan dalam pertandingan ini?" Dua tetua lainnya pun hanya bisa menatap Zofan sambil menghela nafas. Ini sungguh adalah kerugian yang besar karena mereka harus kehilangan kehormatan sekali seumur hidup. Padahal sebelumnya, saat tahu bahwa mereka akan menang, itu sungguh membuat mereka antusias. "Zofan, aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi aku benar-benar sakit hati saat kamu melepaskan kemenangan ini dan memberikannya pada sekte Taiking. Andai saja kamu menerima kemenangan ini, kita pasti akan duduk nyaman di 3 peringkat atas. Tapi sekarang, apa yang akan terjadi?" kata Yangsa. Zofan menghela nafas sejenak lalu kemudian dia berkata, "Pikirkan baik-baik. Kuda hitam yang berasal dari dasar 3 peringkat bawah lalu tiba-tiba melesat menuju 3 peringkat atas. Apa kamu benar-benar mengharapkan hal itu?" Yangsa tampak bingung. "Bukankah itu sudah jelas?" gumam Yangsa di dalam hatinya. Zofan melihat kebingungan dari wajah Yangsa dan kemudian dia berkata, "Apa kamu tidak punya otak? Kita, sekte Moche sebelumnya hanya berada di dasar peringkat bawah. Lalu tiba-tiba kita berdiri di 3 peringkat atas. Apakah itu sama sekali tidak berbahaya?" Mendengar itu Yangsa tersadar dan tubuhnya langsung gemetar. Dan setelah itu kemarahan di wajahnya pun berangsur-angsur menghilang. Jangan tamak. Menyadari kemampuan diri sendiri adalah kunci keselamatan dari sekte Moche saat ini. Dengan pondasi yang belum kuat, bagaimana bisa rumah besar itu dibangun? Apa kau tidak berpikir kalau 8 sekte lainnya akan menaruh dendam pada kuda hitam yang tiba-tiba merenggut posisi mereka? Apa kau tidak takut akan apa yang akan menghadang kita saat kita dalam perjalanan kembali nanti? Menjadi terlalu tamak hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri, kata Zofan dengan wajah serius. Lalu Zofan memandang ke arah yang jauh dan melihat para juri yang kini sedang membuat penilaian. Dia sekali lagi menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya semua ini untuk sekte Moche sendiri. Aku tidak mau reputasi dari sekte Moche meningkat terlalu drastis dan membahayakan posisi dari sekte Moche. Sebuah pepatah mengatakan, seorang raja harus sanggup menahan beratnya mahkota di kepalanya. Dan dengan kekuatan sekte Moche saat ini, sekte Moche masih terlalu lemah.
Kita tidak akan bisa menanggung beban posisi setinggi itu. Dan karena pada akhirnya Sekte Moche hanya akan menjadi target dan itu akan membawa sekte pada situasi yang terburuk. Yangsa seperti tertampar kali ini. Dia segera mengangguk dan tampak menyesal. Sekarang aku bisa mengerti apa yang kamu maksud. Jika memikirkan apa yang kau katakan, maka memang sekte kita saat ini masih belum mampu untuk menanggung beban dari posisi itu. Yangsa kemudian mengangguk dan bergumam di dalam hatinya. Ternyata Zuofan memang sengaja mengalah kali ini. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena ini adalah cara untuk menyelamatkan Sekte Moche. Anak ini memang sangat pandai untuk bersandiwara. Yangsa kemudian menghela nafas panjang dan berkata, siapa yang bilang bahwa orang-orang dari Sekte Jalan Iblis seperti kami sangat haus akan kekuasaan dan kekayaan? Untung Master Sekte memilihmu untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di tempat ini. Jika tidak, maka aku tidak tahu betapa kacaunya situasi di sini jika aku yang memegang kendali. Dua tetua lainnya pun mengangguk bersamaan dan menyetujui kata-kata dari Yangsa. Pada saat yang sama semua murid dari Sekte Moche memandang Zuofan dengan mata penuh kekaguman. Mereka kini paham bahwa pantas saja Master Sekte memberikan token pada Zuofan, karena Zuofan adalah orang yang sangat kompeten dan memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Di aula pertandingan, tiga tetua yang menjadi juri kini memegang catatan mereka dan mulai menghitung poin dari setiap pertandingan. Para perwakilan melihat mereka bertiga dan tampak gugup. Namun Sekte Moche sekarang terlihat berbeda. Mereka sama sekali tidak memperhatikan para juri yang menghitung poin. Mereka justru seperti sedang membicarakan sesuatu di antara mereka saja. Zuofan kemudian menunjuk ke arah sekte lain sambil berbisik. Mendapatkan banyak poin tidak cukup baik bagi kita. Kita bisa saja mendapatkan masalah besar dari sekte lain yang tidak terima dengan pencapaian kita. Jadi, meski kita bisa mendapatkan tempat dan kekayaan, tapi itu tidak akan sebanding dengan kerugian yang akan kita terima. Peringkat yang akan kita raih hari ini tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana Sekte Moche akan bertahan setelah turnamen naga ganda ini. Jika kita ingin terus bertahan, semua akan bergantung pada check and balance dari sekte-sekte yang hadir hari ini. Lebih baik kita membangun relasi dengan mereka yang bisa menjadi pendukung kita di masa depan. Kita bisa saja menjadi kuda hitam dan tidak terkalahkan dalam turnamen ini. Kita juga bisa mendapatkan banyak hadiah, tapi itu hanyalah keuntungan kecil. Karena sebenarnya keuntungan terbesar kita adalah mendapatkan teman yang bisa menyokong kita nantinya. Zuofan kemudian menunjuk ke depan. Di 3 peringkat menengah, Sekte Jiwa Iblis telah berutang budi pada kita. Jadi mereka akan memperlakukan kita dengan baik. Kemudian Sekte Dewa Pedang, mereka juga telah menghormati kita. Jadi kita bisa membangun aliansi yang baik dengan mereka. Lalu di 3 peringkat atas, meski aku telah melukai Yelin, tapi Wu Qingqiu adalah pria yang terhormat dan akan memperlakukan kita dengan hormat. Karena itu, kita juga bisa menjalin persahabatan yang baik dengan mereka. Dan yang terakhir adalah Sekte Moyan. Meski sebelumnya kita pernah berselisih dengan mereka, tapi mereka kini sama sekali tidak membenci kita. Bahkan sekarang, mereka bisa dianggap sebagai kubu yang netral. Atau lebih baik dari itu, selama Yanmo ada di sana, kita bisa berteman dengan mereka. Benarkah? Kata para murid dengan penuh keterkejutan. Guihu kemudian berkata, bukankah Steward Zuo sebelumnya hampir membunuh Yanmo? Dan karena hal itu juga akhirnya Sekte Moyan dan Sekte Moche jatuh dalam perselisihan. Lantas, bagaimana mungkin kita bisa berteman dengan mereka? Zuofan mengangguk dan berkata, aku pun tidak bisa mengatakan ini 100% akurat. Tapi aku bisa merasakan bahwa tidak ada kebencian di mata Yanmo saat ini. Karena itu, kita bisa berteman dengan Sekte Moyan. Aku bisa menyebut ini adalah persahabatan yang lahir dari sebuah pertarungan.
Dan sekarang setelah Yanmo tidak lagi menaruh dendam pada kita, maka kita bisa berteman dengan mereka, bahkan lebih baik daripada sekte lainnya. Kamu bisa memegang kata-kataku ini, kata Zovan sambil tersenyum. Dan setelah itu Zovan menepukkan tangannya lalu kemudian menatap semua orang. Jadi seperti itulah yang harus kau katakan. Kita akan memiliki hubungan baik dengan keempat sekte ini di masa depan. Kalian harus mengingatnya. Dan jika kalian memiliki masalah di masa depan, maka pergilah dan temui mereka untuk meminta bantuan. Guiga masih tampak ragu dan berkata, Steward Zuo, tapi mereka hanyalah para murid. Mereka bukan tetua. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa membuat para tetua membantu kita? Para murid yang lainnya pun tampak bingung dan menatap Zovan. Lalu Zovan kemudian berkata, apa kamu tahu yang dimaksud dengan investasi jangka panjang? Tanamlah benih jika kamu ingin menuai buahnya. Sekarang mereka yang datang dan mengikuti turnamen naga ganda ini adalah pilar dari masing-masing sekte di masa depan. Apalagi bagi mereka yang bisa kembali hidup-hidup, otomatis mereka akan memegang setidaknya kursi tetua. Prestasi dan kontribusi mereka tidaklah sederhana dan mereka yang kemudian akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Sekarang para tetua memang masih menduduki posisi mereka, tapi pada akhirnya mereka juga akan lengser. Dan saat itulah kita akan memiliki persaudaraan dengan setiap sekte mereka. Selain itu, kalian juga harus berteman baik dengan orang-orang seperti Wu Qingqiu dan Yelin, karena merekalah yang akan membawa pengaruh besar di masa depan. Tunggu, tapi memangnya masalah apa yang akan kita hadapi? Tanya YWR dengan wajah bingung. Zovan menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba Yueling mengacak-ngacak rambut adiknya dan berkata, kamu memang masihlah gadis kecil yang polos. Visimu ke depan masih sangat terbatas, sampai tidak menyadari bahaya yang bisa saja mengancam kita di masa depan. Sekarang sadarilah bahwa di turnamen ini kita telah menyinggung banyak orang, dan tentu saja mereka pasti akan berniat untuk membalas kita. Jadi kita pun harus terus waspada, terutama pada sekte Tiandi ataupun sekte Taiking. Bahkan sekte Xuantian pun aku yakin masih menaruh dendam pada kita. Tapi meski begitu, aku tidak menyesalinya, walau kita harus bermusuhan dengan mereka. Lagi pula tujuan kita datang ke tempat ini adalah menjadi yang terbaik. Dan dalam pertarungan hidup dan mati, itu adalah hal yang biasa. Jadi jika mereka terbunuh, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Karena itu, yang terbaik saat ini adalah menjalin relasi dengan sekte lain yang lebih kuat, sehingga mereka tidak akan berani lagi menentang kita di masa depan. Dan mendengar semua itu, para murid yang lainnya kemudian menganggukkan kepala mereka bersamaan. Zovan kemudian berkata lagi, sekarang dari turnamen naga ganda ini, aku telah memilih siapa saja yang akan menjadi lawan dan siapa yang akan menjadi kawan untuk kalian. Ingatlah baik-baik demi masa depan sekte kalian. Tunggu, kalian? Steward Zuo, apa maksud Anda mengatakan kalian? Tanya Kuilang. Benar, bukankah Anda juga adalah bagian dari sekte Moche kita? Kenapa Anda bicara seolah-olah Anda akan pergi? Tanya Guihu dengan wajah cemas. Semua orang pun kini menatap Zovan dengan wajah kebingungan. Zovan tersenyum kecil dan dia berkata, pada akhirnya kalian akan tahu entah cepat atau lambat. Jadi tidak masalah untukku memberitahu kalian sekarang. Jadi sebelum kita pergi ke turnamen naga ganda, aku telah memberitahu Master Sekte bahwa jika aku berhasil membawa Sekte Moche mendaki tangga kali ini, maka aku akan pergi meninggalkan Sekte Moche. Jadi semua yang kukatakan sebelumnya adalah peninggalanku untuk kalian. Aku merubah kamar budak sebelumnya juga untuk tujuan ini. Meski awalnya aku tidak terlalu peduli tentang kamar budak, tapi aku telah membangunnya dengan tanganku sendiri. Jadi sekarang aku titipkan tempat itu pada kalian. Mulai hari ini, kalian akan menjadi pilar dari Sekte Moche. Jadi,
Gunakan semua pengalaman kalian yang kalian dapatkan dari tempat ini untuk mengembangkan sekte. Lagi pula, sejak awal aku membawa kalian ke tempat ini hanya untuk memberi kalian pelajaran tentang hal ini. Siapa yang akan menjadi kawan dan siapa yang akan menjadi lawan. Jika tidak, maka sekte Moche hanya akan menjemput kehancurannya di masa depan. Hei, tunggu. Kenapa kamu ingin pergi? Bukankah di turnamen naga ganda ini kamu telah membuat prestasi yang besar untuk sekte? Setelah kamu kembali, maka kamu akan menjadi calon master sekte berikutnya, kata Yangsa dengan wajah yang cemas. Sesungguhnya di sini Yangsa merasa sangat kehilangan. Entah kenapa hatinya pun terasa sesak. Begitupun yang lainnya. Semua menatap Zofan dengan perasaan yang sama. Tapi Zofan melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalian tidak perlu mengatakan apapun. Lagi pula, sejak awal aku datang ke Sekte Moche karena paksaan. Ini hanyalah sebuah transaksi perjanjian antara aku dan Master Sekte. Sekarang tugasku telah selesai dan akhirnya aku bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Kata para murid dengan penuh keterkejutan di wajah mereka. Semuanya merasakan kesedihan dan kehilangan yang dalam setelah Zofan mengatakan semua itu. Ternyata Steward Zuo memiliki tempat yang dirindukan. Tempat di mana dia merasa memiliki dan dimiliki. Tempat yang disebut sebagai rumah. Kata Kuilang sambil menundukkan kepalanya. Tapi bukankah Sekte Moche juga adalah rumah untuk Steward Zuo? Kata Yuer memotong. Matanya kini tampak memerah dan air mata hampir membasahi pipinya. Yangsa pun menghela nafas panjang dan berkata, kalau sudah seperti ini maka kami tidak akan bisa menahanmu. Tapi Zofan, kamu harus ingat bahwa mulai saat ini kamu tidak hanya punya satu rumah. Kamu punya Sekte Moche yang bisa kamu sebut sebagai rumah keduamu. Kami para tetua dan para murid selalu berharap bahwa kamu juga akan kembali ke Sekte Moche. Benar, kita sebelumnya tidak memiliki posisi pengurus rumah tangga di kamar budak. Tapi setelah Steward Zuo datang, orang-orang selalu memanggil Anda dengan panggilan Steward Zuo. Semua itu karena kami merasakan suasana rumah tangga di sana. Setelah kamu datang, semua orang yang semula sudah pasrah dengan hidup mereka telah menemukan tujuan yang baru. Jadi sekali lagi, pulanglah ke tempat kami juga. Kata Yueling sambil tersenyum dengan air mata yang keluar dari kedua bola matanya. Orang-orang yang lainnya pun memandang Zofan dengan tatapan hangat dan segera menganggukkan kepala mereka dan menyetujui semua yang diucapkan oleh Yueling. Zofan tiba-tiba merasakan sentuhan lagi di hatinya. Kehangatan yang tidak pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Sensasi yang sangat menenangkan hatinya. Padahal awalnya dia hanya menganggap kamar budak itu sebagai markas untuk membangun kekuatan. Tapi rupanya tempat itu sudah berkembang dan menjadi tempat seperti gubuk kecil di Menara Huayu. Tempat yang memberinya kehangatan. Zofan kini kembali menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Kemudian dia bergumam di dalam hati, sepertinya perjalananku kali ini tidak terlalu buruk. Baiklah, seluruh poin dari 9 sekte yang berpartisipasi dalam turnamen naga ganda sudah selesai dihitung. Silakan kedua Supreme untuk memimpin upacara pengumuman. Teriak juri yang sebelumnya melakukan penghitungan poin dan memecahkan semua lamunan mereka. Dan setelah itu juri kemudian menyerahkan hasil perhitungan kepada kedua Supreme dengan penuh hormat. Sekarang semua penonton menatap lurus ke arah kedua Supreme. Mereka sangat penasaran dengan hasil dari turnamen naga ganda kali ini. Sekte lain pun kini tampak sangat tegang menunggu pengumuman ini. Dan mungkin hanya Sekte Moche yang kini masih tetap tenang. Itu karena bukan mereka tidak peduli lagi dengan hasil turnamen ini,
tapi mereka hanya merasakan kesedihan karena fakta bahwa Zovan sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Kini Black Supreme membuka gulungan sutra dan kemudian berkata, "Baiklah, aku akan mengumumkan ke-9 peringkat sekte di turnamen naga ganda kali ini. Pertama, posisi terakhir dari 3 sekte bawah, sekte pengendali binatang. Semua orang sudah tahu ini akan terjadi. Lagi pula sekte pengendali binatang sudah dilenyapkan oleh Zovan sepenuhnya. Jadi sudah pasti bahwa mereka akan menempati dasar klasemen. Berikutnya posisi terakhir dari 3 sekte tengah. Sekte para murid dari sekte Tianxing menyilangkan jari mereka. Mereka masih berharap bahwa mereka masih bisa mempertahankan posisi mereka. Dan Jiwa Iblis. Sekte Jiwa Iblis menempati posisi terakhir dari 3 sekte menengah, yang artinya sekte Tianxing dipastikan terlempar dari jajaran sekte tengah. Di sisi lain, kekecewaan juga terlihat di wajah Han Yufeng. Tapi dia pun sebenarnya sudah menduga hal ini dan dia pun berkata, "Saat kita kembali nanti kita harus menghadap ayah dan meminta hukuman. Aku juga tidak tahu bagaimana cara kita untuk menjelaskan semua ini pada ayah. Tapi inilah yang terjadi." Dan mendengar itu Han Sansao serta Han Ersao hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian menundukkan kepala mereka. Lalu posisi terakhir dari 3 peringkat atas, sekte Dewa Pedang. Mendengar itu mata Wen Tao dan para murid lainnya terbuka lebar, lalu mereka segera bersorak kegirangan. Mereka tidak menduga bahwa mereka masih bisa masuk jajaran 3 peringkat atas meskipun mereka telah kalah dari sekte Moche dan juga sekte Tiandi. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Lagi pula sebelumnya mereka telah berlatih dengan sangat keras untuk bisa membawa sekte Dewa Pedang untuk masuk ke 3 peringkat atas. Meski ini adalah posisi terakhir, tapi tetap saja mereka sekarang ada di jajaran 3 sekte atas. Zovan dan yang lainnya segera memberi ucapan pada Wen Tao dan yang lainnya. Ini membuat keduanya saling bertukar senyum dan rasa hormat. Lalu di balik kegembiraan dari sekte Dewa Pedang, Zhao Desu dari sekte Tiandi mengutuk dengan keras. Jika sekte Dewa Pedang telah naik, maka itu artinya sekte Tiandi akan turun dari posisinya. Bibir Zhao Desu tampak bergetar seolah ingin menghajar seseorang. Black Supreme kemudian melanjutkan, selanjutnya posisi tengah dari 3 peringkat bawah, sekte Xuantian. Posisi ini sudah terduga lagi, jadi tidak ada yang merasa kaget dengan hasilnya. Posisi tengah dari 3 peringkat tengah, sekte Tiandi. Hah? Semua orang terkejut dan Zhao Desu seperti mendapatkan pukulan telak di belakang kepalanya. Interupsi Tetua Agung. Apakah tidak ada kesalahan dalam penghitungan poin kali ini? Bagaimana mungkin sekte Tiandiku menempati posisi tengah dari 3 sekte tengah? Tanya Zhao Desu. Seharusnya kau menanyakan itu pada dirimu sendiri. Tentang apa yang kau lakukan selama pertandingan ini. Kau selalu main-main sepanjang pertandingan. Kau mengalah pada sekte Moyan dan sekte Taiking hanya untuk mempertahankan kekuatanmu. Karena itu kau kehilangan banyak poin saat itu. Lalu saat kau bertemu dengan sekte Moche, kalian pun dikalahkan dengan telak. Lalu apa yang kau pertanyakan lagi? Jumlah poinmu memang tidak cukup untuk menempati posisi ini. Renungkanlah kesalahanmu sendiri dan jangan menyalahkan orang lain, kata Black Supreme dengan suara keras. Mendengar itu tubuh Zhao Desu gemetar. Dia sangat terpukul dan tidak bisa menahan berat badannya lagi. Dia jatuh terduduk dan dia bergumam, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa skor kami begitu rendah? Tidak, kenapa ini bisa terjadi?" White Supreme melihat Zhao Desu dan berkata, "Kamu mungkin merasa pintar dengan membuat siasat sepanjang turnamen ini. Tapi karena kecerobohanmu itulah kalian kehilangan banyak poin. Dan sekarang kalian bisa berdiri di 3 sekte tengah pun sebenarnya sudah sebuah mukjizat.
Kalian seharusnya bahkan terkubur di dasar peringkat bawah dengan semua yang kalian lakukan. Kalian terlalu lama dimanjakan oleh posisi kalian sampai kalian lupa esensi dari menjadi seorang kultivator. Kalian hanya mengejar ketenaran dan kekayaan duniawi. Sejujurnya itu membuatku merasa sangat kecewa karena kalian berasal dari jalan kebenaran. Sekarang lebih baik renungi semua kesalahan kalian dan jangan pernah ulangi lagi kejadian hari ini di masa depan. Mendengar itu Zhao Desu tertunduk dan dia hanya bisa duduk di tanah dengan tatapan linglung. Dia mencoba untuk mencerna perkataan dari kedua Supreme. Kini Black Supreme kembali melihat gulungan yang ada di tangannya dan berkata, peringkat tengah dari 3 peringkat atas, Sekte Moyan. Yanmo mengangguk sedikit dan menghela nafas lega. Mereka bersyukur bahwa mereka masih bisa mempertahankan posisi mereka. Karena jika posisi mereka sampai direbut oleh Sekte Moche, maka kedua sekte bisa jatuh dalam pertempuran besar. Tapi karena sekarang mereka masih tetap aman, maka Sekte Moyan bisa menjalin hubungan baik dengan Sekte Moche. Baiklah, sekarang pengumuman kepala dari masing-masing peringkat. Pemimpin dari 3 sekte bawah, Sekte Tianxing. Mata Rencong memadat. Dia sudah menduga ini, tapi dia masih merasa terpukul. Dia mengepalkan tangannya dan mengutuk di dalam hatinya serta menyalahkan Zhou Fan. Mata Rencong memadat seperti dia sudah merencanakan sesuatu untuk Zhou Fan. Pemimpin dari 3 peringkat tengah, Sekte Moche. Para penonton bertepuk tangan, tapi Sekte Moche hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka seolah tidak puas dengan hasil ini. Tapi sebenarnya mereka semua itu masih terpukul karena Zhou Fan yang akan meninggalkan mereka. Melihat ekspresi dari Sekte Moche, kedua Supreme dan juga para penonton mulai membuat spekulasi mereka sendiri. Tapi kemudian Black Supreme melanjutkan. Terakhir, pemimpin dari 9 sekte, Sekte Taikang. Kembali sang raja tak tergoyahkan menempati posisinya. Sekte Taikang masih merajai singgasananya sendiri dan semua orang pun berseru serta memberikan tepuk tangan mereka. Sedangkan Wu Qingqiu kini melihat Zhou Fan dalam-dalam dan bergumam. Aku harap di turnamen naga ganda berikutnya, murid-muridku tidak akan bertemu lagi orang-orang seperti Zhou Fan. Wu Qingqiu kini menyapu keringat dingin yang ada di dahinya. Ada ketakutan yang terlihat jelas di mata Wu Qingqiu. Sekarang 9 peringkat sudah diumumkan dan berikutnya adalah penghargaan yang akan diberikan oleh kedua Supreme. Black Supreme kemudian mengumumkan, turnamen naga ganda telah selesai. Dan sekarang kita akan memulai pembagian hasil tambang batu roh suci pada para pemenang. Untuk 3 sekte atas, Sekte Taikang mendapatkan 100.000 batu roh suci. Sekte Moyan akan menerima 50.000 batu roh suci. Dan Sekte Dewa Pedang akan menerima 30.000 batu roh suci. Wow, banyak sekali, kata para penonton. Hanya para tetua yang sebelumnya sudah pernah mengikuti turnamen naga ganda yang paham akan hal ini, bahwa semua itu memang adalah hadiah untuk para pemenang. Sedangkan untuk posisi berikutnya akan berkurang secara drastis. Dan benar saja. Berikutnya, 3 peringkat tengah. Sekte Moche akan mendapatkan 10.000 batu roh suci. Sekte Tiandi akan menerima 5.000 batu roh suci. Dan Sekte Jiwa Iblis akan menerima 3.000 batu roh suci. Inilah kesenjangan antara pemenang dan bukan pemenang. Hadiah yang diberikan terpaut sangat jauh. Tapi secara umum, Sekte Moche yang sebelumnya berada di dasar peringkat bawah yang mendapatkan 10.000 batu roh suci itu adalah keberuntungan yang sangat besar, di mana mereka bahkan tidak pernah memiliki 1/10-nya. Jadi Yangsa serta 2 tetua lainnya pun tampak sangat gembira ketika mendengar hal ini. Hanya dalam 1 kali melangkah, Sekte Moche sudah seperti Orkaba alias orang kaya baru. Dan dengan semua kekayaan ini,
dalam beberapa tahun Sekte Moche pasti bisa membangun pondasi dengan kekuatannya sendiri. Walaupun sejujurnya 10.000 batu roh suci itu untuk Zovan tidak ada artinya, apalagi dia telah mengobrak-abrik tambang batu roh suci sebelumnya. Dan juga dia masih memiliki kekayaan yang diberikan oleh Kun Peng. Jadi Zovan tampak biasa saja dan tidak terlihat terkejut. Semua respon ini jelas berbanding terbalik dengan Sekte Tiandi, di mana sebelumnya mereka bisa mendapatkan 30.000 batu roh suci, tapi sekarang mereka hanya mendapatkan 5.000 saja. Itu jelas semakin menyulut kemarahan mereka. Setelah ini Master Sekte dan para petinggi lainnya pasti akan mengambil tindakan. Zhao Desu kini mengepalkan tangannya. Sialan. Semua ini karena kalian orang-orang dari Sekte Jalan Iblis. Tunggu saja pembalasanku. Mata Zhao Desu kini tampak memerah. Dan di sisi lain White Supreme melihat tingkah dari Zhao Desu. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan bergumam. Anak ini benar-benar tidak belajar dari kesalahannya sama sekali. Setelah itu Black Supreme melanjutkan. Berikutnya, 3 peringkat bawah. Sekte Tianxing akan mendapatkan 1.000 batu roh suci. Sekte Xuantian akan menerima 500 batu roh suci, sedangkan Sekte Pengendali Binatang akan menerima 300 batu roh suci. Itu adalah pembagian hasil tambang dari batu roh suci untuk 9 sekte yang ada. Terima kasih untuk rahmat dari kedua Supreme, kata semua orang serempak. Tetua Yun dari Sekte Xuantian kini memandang Rencong dan kemudian mendekatinya. Tuan Muda Ren, Anda tidak perlu merasa sedih. Meski sekarang Sekte Moche mendapatkan banyak hadiah, tapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan saat ini. Butuh bertahun-tahun untuk mereka bisa mengembangkan diri. Jadi selama periode ini, mungkin kita bisa bekerja sama dan... Tetua Yun berbisik pada Rencong. Jadi Sekte Xuantian juga memiliki pemikiran yang sama, maka mari kita lakukan semua ini bersama, kata Rencong sambil menatap Tetua Yun. Oh, rupanya Tuan Muda Ren sudah memiliki rencana, tanya Tetua Yun. Rencong kemudian menjawab, lebih tepatnya bukan aku yang merencanakan semua ini, tapi seseorang telah memberiku jalan, dan aku sekarang akan mengajak Sekte Xuantian untuk membalaskan dendam ini. Tetua Yun pun sedikit terkejut, karena rupanya Rencong sudah menyiapkan semuanya. Maka senyuman perlahan muncul di wajah Tetua Yun. Dan sekarang Sekte Xuantian akan bergabung dalam rencana dari Sekte Tianxing. Setelah itu White Supreme maju, dan kemudian dia berkata dengan suara keras. Berikutnya, berdasarkan poin dalam pertandingan individu, kami sebagai kedua Supreme telah memutuskan 10 peringkat jenius di seluruh benua. Setiap orang yang terpilih akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mendengar ini mata semua orang bersinar dan menatap White Supreme dengan seksama. Black Supreme sekali lagi maju dan berkata, peringkat ke-10 di turnamen naga ganda akan mendapatkan 100 batu roh suci. Dan yang menempatinya adalah Han San Shao. Mendengar namanya dipanggil, Han San Shao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa namanya akan disebut dan menjadi salah satu dari 10 jenius di benua ini. Lalu Black Supreme melanjutkan, peringkat 9 akan menerima 200 batu roh suci, Han Ershao. Han Ershao pun terkejut sama seperti adiknya. Black Supreme melanjutkan, peringkat ke-8 akan menerima 300 batu roh suci, Rencong. Peringkat ke-7 akan menerima 400 batu roh suci, Xie Tianshang. Peringkat ke-6 akan menerima 500 batu roh suci, Han Yufeng. Peringkat ke-5 akan menerima 600 batu roh suci, Wen Tao. Peringkat ke-4 akan menerima 700 batu roh suci, Zhao Desu. Peringkat ke-3 akan menerima 800 batu roh suci, Yan Mo. Peringkat kedua akan menerima 900 batu roh suci, Wu Qingqiu. Dan peringkat pertama yang akan dikenal sebagai jenius pertama di Zishou adalah... Sebelum Black Supreme menyelesaikan kata-katanya,
semua orang merasa tegang dan keheranan. Saat ini tinggal satu tempat lagi, tapi bukankah masih ada 2 orang yang belum disebutkan? Semua orang mulai penasaran dan mulai menerka-nerka. Apakah mungkin Yelin sudah mati, jadi hanya ada satu posisi yang tersisa saat ini? Semua orang mulai tampak menyayangkan jika memang Yelin sampai mati. Lalu Black Supreme berkata, peringkat pertama, sang jenius nomor 1 di Shisou, dipegang oleh Yelin. Dia akan mendapatkan 1000 batu roh suci sebagai hadiahnya. Tunggu, apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar kali ini. Bukankah Zuo Fan adalah orang yang telah mengalahkan Yelin? Tapi kenapa dia bahkan tidak berada di posisi puncak? Apakah ada yang salah dengan semua ini? Ataukah kedua Supreme telah mendapatkan suap untuk menyingkirkan Zuo Fan dari jajaran para jenius? Semua orang mulai bergumam dan menunjukkan kekecewaan mereka. Wu Qingqiu kemudian membungkuk dan berkata, Tetua Agung, saya tidak tahu alasan dari kedua Tetua Agung. Namun kenapa nama Zuo Fan tidak ada dalam jajaran 10 jenius di benua ini? Bisakah Tetua Agung memberikan petunjuk pada kami? Black Supreme dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah penilaian dari kami berdasarkan aturan di dalam Akademi Shuanglong kami. Hasil yang sudah diumumkan menjadi keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Semua orang kini bisa merasakan bahwa meski Black Supreme mengatakannya dengan acuh tak acuh, tapi ketegasan terlihat jelas dari setiap ucapannya. Wu Qingqiu masih merasa tidak puas. Dia membungkuk sekali lagi dan berkata, karena ini adalah aturan dari Akademi Shuanglong, maka saya tidak berani untuk keberatan. Tapi saya dengan segala hormat mewakili Sekte Taiking memohon supaya kedua Supreme menghapus nama saya dan Yelin dari jajaran peringkat jenius di benua ini. Hah? Semua orang terkejut ketika mendengar ucapan dari Wu Qingqiu. Posisi mereka adalah idaman dari semua orang, jadi saat mereka memutuskan untuk keluar, itu tentu membuat semua orang akan kebingungan. Wu Qingqiu bisa melihat ekspresi yang tidak senang dari kedua Supreme sekarang. Dia kemudian berkata lagi, kedua Tetua Agung mohon tidak marah. Saya tidak memiliki niat buruk, tapi kami tidak bisa menempati tempat yang tidak seharusnya menjadi milik kami. Saya tahu temperamen dari junior saya. Jika saya tidak mengatakan ini, maka saat dia sadar nanti dia pasti akan sangat marah. Karena gelar ini hanya akan merusak namanya, apalagi dia telah dikalahkan dalam pertandingan sebelumnya. Jadi maksudmu, peringkat yang kami atur di Akademi Shuanglong kami tidak adil dan hanya akan mencoreng nama kalian? Tanya Black Supreme dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya. Wu Qingqiu segera menggelengkan kepalanya dan sekali lagi dia mengepalkan tangannya dan berkata, kata-kata dari Tetua Agung terlalu berat. Bagaimana mungkin kami merasa tidak terhormat setelah menerima pemberian ini? Ataupun tidak mungkin kami meragukan keadilan dalam penilaian dari kedua tetua. Namun karena kami tahu bahwa saudara Zuo sepantasnya berada di atas kami, maka aku dan adikku Yelin merasa tidak pantas untuk menempati posisi ini. Karena ada pribadi yang jauh lebih kompeten dari kami saat ini. Mendengar ucapan dari Wu Qingqiu, semua orang kini sadar dengan apa yang dia maksud. Dan sekarang semua orang merasa semakin kagum pada Wu Qingqiu karena berani mengutarakan semua itu pada kedua Supreme. Zuo Fan sendiri menatap Wu Qingqiu dalam-dalam. Dia sadar bahwa Wu Qingqiu adalah salah satu orang yang memang layak untuk diajak berteman. Tunggu dulu. Jika namamu dan Yelin tidak ada dalam peringkat, maka aku akan menjadi jenius pertama di benua ini. Haha, menarik sekali, kata Yanmo yang kemudian memecahkan perhatian semua orang. Tapi Yanmo kemudian maju dan berkata, tapi aku menjadi jenius pertama di benua ini, maka itu akan sangat membosankan. Kalau begitu,
saya juga akan mohon pada kedua Supreme untuk menghapus nama saya dari daftar peringkat. Saya tidak mau berada di tempat yang nyaman dan membuat perkembangan saya menjadi terhambat. Karena Wu Qingqiu memutuskan untuk keluar, maka saya akan mengejarnya dan menjadi jauh lebih kuat lagi. Saudara Yanmo, Anda benar-benar menyinggung semua orang kali ini. Jika kamu berkata seperti itu, maka kamu sepertinya tidak menganggap kami lagi sebagai ancaman. Padahal kami baru saja naik daun dan menduduki 3 peringkat atas. Jika begitu, maka saya juga akan menarik diri dari daftar peringkat dan mengejarmu. Akan kubuktikan bahwa aku bisa melampauimu. Karena itu, mohon untuk kedua Supreme, saya Wen Tao akan menarik diri dari daftar peringkat, kata Wen Tao sambil membungkukkan kepala. Dan itu terjadi lagi. Tiansang, Han Yufeng, serta yang lainnya satu persatu menarik diri dari daftar peringkat. Mereka semua sebenarnya sedang mendukung Zhou Fan kali ini untuk mendapatkan posisinya. Seluruh arena pun menjadi semakin riuh. Para penonton pun tampak saling beradu argumen. Mereka kini protes pada keputusan dari kedua Supreme. Sekarang kedua Supreme hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka bahkan tidak mengira kalau Zhou Fan akan mendapatkan pembelaan sebanyak ini tanpa diminta. Bahkan keempat sekte besar kini telah secara terang-terangan memberikan dukungannya pada Zhou Fan. Akhirnya, Black Supreme tidak punya pilihan lain. Dia menatap mereka semua dan berkata, "Kalian semua terlalu terburu-buru dan tidak tahu maksud dari kami. Zhou Fan memang tidak bisa masuk dalam peringkat jenius. Karena peringkat ini didasarkan pada penilaian dalam pertandingan individu. Sedangkan Zhou Fan, dia hanya mengikuti 1 kali pertandingan individu dan abstain setelahnya. Karena itu, poin miliknya bahkan tidak cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar ini. Tapi kalian harus tahu bahwa Zhou Fan telah memiliki tempatnya sendiri. Kami berdua pun sampai harus mengoreksi ulang penilaian kami karena kehadirannya. Semua kinerja Zhou Fan telah melampaui penilaian kami dan artinya dia telah melampaui peringkat jenius di benua ini. Kalian tentu sadar terakhir kali dia mencoba menyerang Yelin. Bahkan di bawah pengawasanku pun dia masih bisa melukai Yelin sampai separah itu. Kekuatan Zhou Fan tidak lagi bisa dikategorikan dalam peringkat jenius." Kata-kata dari kedua Supreme terlalu berlebihan, kata Zhou Fan yang segera membungkuk dan memberi hormat. Black Supreme melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak berlebihan. Kalian semua tentu tahu kekuatan dari orang tua ini dan Zhou Fan telah berhasil melukai lawannya dengan serius. Maka aku sendiri telah kehilangan kualifikasi untuk memberikan penilaianku pada Zhou Fan. Kalian ke-10 jenius baru di benua ini. Aku mengakui harga diri dan prinsip kalian. Tapi Zhou Fan memang tidak bisa masuk ke dalam 10 peringkat jenius benua ini. Bukan karena dia tidak memenuhi syarat, tapi dia telah melewati batas penilaian kami. Dia telah membawa sekte Moche dengan kemampuannya sendiri dalam pertandingan kelompok. Dan karena itu, pertama kalinya kami akan memutuskan untuk menambahkan 1 tempat yang paling cocok untuk Zhou Fan. Tempat di luar 10 peringkat jenius dan menjadi puncak tertinggi tanpa mahkota. Zhou Fan, dia akan menempati peringkat ke-0, posisi yang tidak bisa diperebutkan lagi di turnamen naga ganda berikutnya. Dan kami juga akan memberikan hadiah atas pencapaiannya ini. Di mana Zhou Fan sesuai dengan kemampuannya, kami akan memberikan 2000 batu roh suci sebagai hadiah." Mendengar itu semua orang tercengang karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar itu. Bahkan dengan reputasi kedua Supreme pun mereka masih tidak bisa menilai kemampuan Zhou Fan. Ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh kedua Supreme pada Zhou Fan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua orang kini mulai bergumam dan mengatakan bahwa Zhou Fan akan memiliki masa depan yang cerah
dan menjadi favorit dari kedua Supreme. Kini semua orang memandang Zofan dengan tatapan takjub. Zofan adalah orang yang bahkan telah diakui oleh kedua Supreme. Wu Qingqiu dan yang lainnya pun kemudian memberikan penghormatan pada Zofan sebagai ucapan selamat. Dan dengan begini, posisi dari 10 peringkat jenius tidak berubah, dan Zofan berada di puncak peringkat ke-0. Di tengah euforia ini, hanya beberapa orang seperti Xuan Xiaoyu dan Ren Chong yang kini tampak suram dan tidak senang akan prestasi Zofan. Dan selain itu Lu Xie, yang kini juga ada di sana tampak tersenyum seperti iblis. Orang pertama di seluruh benua, yang benar saja, aku pasti akan membunuhmu nanti. Baiklah, semuanya diam, kata White Supreme. Seluruh arena menjadi hening seketika. Lalu dia berkata, sekarang turnamen naga ganda sudah benar-benar berakhir. Peringkat dari 9 sekte telah diperbarui dan semuanya dapat kembali ke sekte kalian masing-masing. Kami masih akan mendiskusikan beberapa hal lagi, lalu kami akan mengirimkan slip giok pada master sekte kalian masing-masing. Karena itu, sekarang kalian semua boleh pergi meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba tanah bergetar dan White Supreme mengerutkan keningnya. Tambang batu roh suci? Kata kedua Supreme itu dengan penuh keterkejutan. Cepat hubungkan formasi pengawasan ke lembah terpencil, perintah Black Supreme. Tetua penjaga segera melakukannya dan semua orang memadat. Kekuatan yang maha dahsyat yang bahkan bisa membuat arena bergetar meski lokasinya sangat jauh dari tambang batu roh suci. Siapa yang bisa melakukan ini? Kedua Supreme kini mengerutkan keningnya dan bergumam. Dan Ginseng. Dan see you again di next video guys. Thank you banget, kemarin gue bisa istirahat. Wah, setelah sekian lama akhirnya gue bisa tidur jam 9 malam. Wow, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sudah lama sekali dan ya, terima kasih untuk supportnya ya. See you again di next video dan bye.